Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah hari ini pemerintah Kota Bengkulu sudah rapat lengkap. Kita mengundang semua elemen pemerintah, dari Pak Dandim hadir, dari kepolisian, dari ID kedokteran, BPBD juga, dinas kesehatan kita, dari Binda juga hadir. Alhamdulillah, Ketua DPRD Kota, dari kita undang NU Muhammadiyah juga ada Majelis Ulama tapi belum hadir. Ada beberapa hal yang telah kita putuskan bersama. Yang pertama, soal bulan Ramadan. Soal bulan Ramadan ini pemerintah Kota Bengkulu mengambil keputusan bukan lagi menghimbau, karena himbauan itu sudah kita sampaikan. Tapi pemerintah Kota Bengkulu melarang untuk adanya kegiatan pasar Ramadan. Jadi tidak perkenankan untuk membuka pasar Ramadan, dan kita minta kerjasama dari seluruh masyarakat. Begitupun sholat tarawih, kita minta sholat tarawih diadakan di rumah masing-masing dengan keluarga inti masing-masing. Ini berkembang karena memang COVID-19 ini terus kita pantau. Hari ini saja laporan dari Dr. Zaini itu ada PDP yang meninggal, ya, PDP yang meninggal. Dan begitupun perkembangan dari 4 kemarin sekarang sudah 8. Oleh karena itu, melihat situasi kondisi kesehatan yang memang betul-betul perlu dicermati, maka selaku Wali Kota Bengkulu saya mengimbau, mengajak kepada seluruh adik sanak warga Kota Bengkulu untuk menghindari kerumunan-kerumunan. Dan begitu juga untuk pasar. Di pasar juga adalah kita minta kepada seluruh pedagang maupun yang membeli untuk melengkapi diri dengan masker, jaga jarak ketika bertransaksi, karena tidak mungkin kita kemudian harus menutup pasar, karena memang sudah ada surat dari Menteri berkaitan mengenai pasar rakyat tidak boleh ditutup. Dan yang ketiga, kita meminta seluruh anak-anak muda terutama yang masih meluangkan waktu kebiasaan setiap bulan Ramadan itu ada asmara subuh. Setelah sholat subuh kemudian keliling-keliling di pantai, nongkrong-nongkrong, kita larang itu. Dan kita minta pemerintah setempat, lurah, camat, RT untuk juga mengindahkan ini. Untuk apa? Agar kemudian Kota Bengkulu yang kita cinta ini betul-betul bisa terhindar dari COVID-19. Begitu. Dan berkaitan mengenai MUI Kota Bengkulu, ya, MUI Kota Bengkulu nanti bisa langsung ditanyakan, kita undang juga sebenarnya. Pemerintah sudah membuat keputusan untuk melarang, ya sekali lagi saya tegaskan, melarang aktivitas sholat tarawih di masjid-masjid. Lakukanlah sholat tarawih itu di rumah kita masing-masing dengan keluarga inti kita. Jadi ini bukan himbauan lagi, sehingga ini bisa dipahami. Dan bukan hanya sholat tarawih, kita juga minta nanti pasar Ramadan, ya, pasar Ramadan yang biasa dilakukan di setiap kelurahan, di setiap tempat-tempat strategis, ini juga kita larang untuk tidak dilakukan. Karena ini juga bisa berpotensi, menurut daripada ID, ya Dr. Zaini tadi, ini ada kemungkinan penularan, ya, antar sesama kita sekarang ini, bukan dari luar lagi, tetapi antar sesama kita. Ini sangat mengkhawatirkan dan membahayakan. Kenapa keputusan ini diambil? Bapak sekalian, SOP terhadap penanganan COVID-19 ini itu mengharuskan setiap para medis yang menangani COVID-19 positif itu harus diisolasi. Coba bayangkan satu orang yang positif kalau ditangani oleh 3-4 orang, misalnya tenaga paramedis, maka ini harus isolasi mandiri. Sehingga ketidakberdayaan pemerintah, terutama dalam bidang penanganan kesehatannya ini, ketika ini membengkak jauh dari 4 jadi 8, dari 8 bisa ke berapa begitu, kita khawatir nanti kita sangat berat untuk menangani itu. Maka lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Terima kasih. Kalau ada 1-2 orang Pak Wali, itu ada selebaran yang di masjid-masjid Pak Wali, ya, yang menyebutkan pemerintah Kota Bengkulu ditandatangani oleh Haji Helmi Hasan membolehkan untuk sholat tarawih di masjid-masjid Pak. Itu hoax. Itu saya tegaskan itu hoax, dan saya minta kepada kepolisian untuk mengusut itu juga. Nanti kita akan laporkan. Itu hoax, tidak benar. Ada wali kota kemudian membuat surat dan beredar di masjid-masjid itu. Itu sekali lagi saya tegaskan hoax. Dan dari nomor suratnya pun sudah salah. Dari cara penulisannya pun sudah salah, kop suratnya pun sudah salah. Jadi itu saya pastikan itu hoax, tidak benar. Hari ini kita akan membuat surat yang ditujukan kepada seluruh masyarakat
berkaitan mengenai bulan Ramadan, berkaitan mengenai jaga jarak. Dan ada satu persoalan tadi ditanyakan, ketika kita meminta warga untuk stay at home, apa langkah pemerintah untuk memastikan masyarakat untuk tetap makan? Pemerintah Kota Bengkulu telah bekerja sama Dolog, itu 2 juta lebih ton, 2 juta lebih kilo beras, ya, premium itu yang akan kita berikan kepada masyarakat. Dan juga kita sudah memesan mie instan, ratusan dus mie instan yang juga kita akan bagikan kepada masyarakat. Siapapun dia, warga Indonesia yang ada di Bengkulu, insya Allah akan kita bagikan. Maka tidak usah khawatir ketika stay at home, ikuti arahan pemerintah, maka pemerintah langsung yang akan mengirimkan, ya, paket sembako, yang saya maksud sembako ini beras dan mie tadi kepada adik sanak warga Bengkulu yang ada di Bengkulu tentunya. Jadi bukan hanya yang punya KK, punya KTP, siapa saja yang ada di Bengkulu. Apakah ada mahasiswa yang dari Papua, apakah mahasiswa yang ada dari Jakarta, yang ada di Bengkulu, stay at home, tetaplah di kos-kosan. Nanti para ketua RT, para pejabat kepolisian, TNI, kita semua yang akan mendatangi rumah untuk menyampaikan beras dan mie.